larang naik haji ke Arab. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan. Itulah sebabnya dulu, karena dulu banyak orang begitu di tahun 60-an itu, Bung Karno membuat PNPS nomor 1 tahun 65 yang mengancam siapa yang menodai agama lain jangan dihajar oleh masyarakat tapi bawa ke pengadilan. Ini Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal, karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran, ayat-ayat yang kasar itu dari... Aduh, itu bikin gaduh itu. Oleh sebab itu saya itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu, dan kalau bisa segera ditutup akunnya, karena saya kabarnya belum ditutup sampai sekarang ya. Jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Saya ingatkan Undang-Undang nomor 5 tahun 69 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama. Itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya, yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Ajaran pokok di dalam Islam itu, Al-Quran itu ayatnya 6.666. Tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut, 3.000 atau 300 gitu. 300 misalnya, itu berarti penistaan terhadap Islam. Apalagi mengatakan, konon dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bermimpi itu bertemu Allah gitu, dan sebagainya. Itu menyimpang dari ajaran pokok. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan. Itulah sebabnya dulu, karena dulu banyak orang begitu di tahun 60-an itu, Bung Karno membuat PNPS nomor 1 tahun 65 yang mengancam siapa yang menodai agama lain jangan dihajar oleh masyarakat tapi bawa ke pengadilan. Ini kan sudah mulai masyarakat nih sudah berpikir, ini orang ini siapa, di mana tempat, jangan, itu bawa ke pengadilan. Itu PNPS. Ketika Orde Baru, PNPS ini mau direvisi lagi, itu termasuk yang lolos agar tetap berlaku. Ketika saya jadi hakim MK 2010 gitu, saya nyatakan ketika diuji ke MK, undang-undang ini isinya benar, cuma kalimat-kalimatnya supaya diperbarui oleh DPR. Tetapi sampai sekarang belum diperbarui, artinya itu masih tetap berlaku. Mari kita jaga kerukunan umat beragama. Kita tidak
tidak akan melarang orang berbicara, tetapi jangan memprovokasi hal-hal yang sensitif seperti itu. Terima kasih.